Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar sidang paripurna DPRA di Gedung Utama pada Rabu 4 September 2024 dengan agenda pengesahan Pansus Pertambangan, Rencana Kerja Tahun RKT 2025 dan Pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Aceh periode 2024. Sidang yang dipimpin Ketua DPRA Zulfadli AMD yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRA, PJ Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI, dan anggota Forkopimda Aceh, Kepala SKPA, dan sejumlah undangan lainnya. Mengawali sidang paripurna DPRA, Ketua Panitia Kerja Rencana Kerja Tahunan DPRA Dr. Irfan Nusir menyampaikan, Panja RKT DPRA tahun 2024 ini membahas RKT untuk 1 tahun, yaitu tahun 2025, yang di dalamnya membuat rencana kerja tahunan yang terdiri dari kegiatan utama yang dibagi dalam masa 3 persidangan. Setelah Ketua Panja RKT 2025, DPRA membacakan dan menyerahkan laporan Panja kepada Ketua DPRA Zulfadli. Panja RKT DPR Aceh dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh yang personilnya diusul oleh alat kelengkapan DPR Aceh yang selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 17/P1/DPRA 2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh tahun 2025. Adapun tujuan pembahasan dan penyusunan rencana kerja tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah 1. Tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPR Aceh sebagai representasi pelaksanaan fungsi DPR yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan Aceh. 2. Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPR Aceh, serta memaksimalkan peran DPR Aceh dalam mengembangkan checks and balance antara DPR Aceh dan pemerintah Aceh. 3. Tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja alat kelengkapan DPR Aceh. 4. Tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBA pada setiap tahun. Dan 5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPR Aceh untuk mendukung optimalisasi peran, tugas, dan fungsi DPR Aceh. Sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian hasil pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh oleh anggota Komisi 1 DPRA, Haji Ridwan Yunus, yang mengatakan dari 21 orang nama calon pengurus KPI Aceh yang lulus seleksi Panitia Penjaringan KPI Aceh. Sebanyak 19 orang yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sementara 2 orang lagi dinyatakan gugur. Usai membacakan hasil seleksi anggota KPI Aceh periode 2024 hingga 2027, dirinya langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua DPRA Zulfadli AMD untuk ditindaklanjuti. Penyiaran nomor 32 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia sendiri merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Semangat pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 7 yang berbunyi penyiaran dikuasai oleh negara, yang pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Komisi ini didirikan pada tahun 2022
Kami ulangi, komisi ini didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri dari dua badan, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID, yang beroperasi di tingkat provinsi. Tugas dan wewenang Komisi Penyiaran mencakup pengaturan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, serta lembaga penyiaran komunitas. Dan pihak-pihak terkait sore ini. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.